Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dari kelas 2805B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar modal konvensional dan pasar modal syariah beserta dengan produknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Menurut Suad Husnan dalam bukunya Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas menjelaskan bahwa pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan swasta. Sedangkan menurut Sunaria, dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Pasar Modal menjelaskan bahwa pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Selanjutnya yaitu pengertian tentang pasar modal syariah. Menurut Solihin, pada tahun 2010, pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan terminologi, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi pasar modal syariah ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu produk-produk dalam pasar modal konvensional. Yang pertama yaitu saham. Menurut Sabto pada tahun 2006, saham adalah surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Yang ketiga yaitu reksadana. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 mendefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang terakhir yaitu perbedaan pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Yang pertama yaitu pasar modal syariah. Efek yang diperdagangkan haruslah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam pasar modal konvensional biasa tidak ada aturan yang mengatur tentang kegiatan operasional perusahaannya. Yang kedua yaitu landasan hukum pasar modal syariah. Pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis.
dipertegas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Ketiga, yaitu dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional itu tidak. Yang keempat, yaitu indeks harga saham konvensional antara lain IHSG, LQ45, Kompas 100, dan lain-lain. Dan indeks harga saham syariah ialah YI atau Jakarta Islamic Index, dan DES atau Daftar Efek Syariah. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.